Halo teman-teman, saya Rafael Alfa Putra. Di vlog ini saya akan ngajak kalian semua untuk mengenal sejarah kota Cepu sebagai kota minyak. Kita akan menelusuri bagaimana minyak ditemukan di Cepu sejak zaman kolonial, bagaimana perannya untuk bangsa ini, dan akhirnya dibangunnya monumen ini. Ayo ikuti terus. Monumen ini diresmikan pada tanggal 23 Juli 2016 yang diresmikan oleh Presiden Direktur PT Pertamina Bapak Roni Gunawan. Tahun 1893, pemerintahan Belanda mulai melakukan eksplorasi minyak di daerah Ledok dan Wonocolo. Mereka menggunakan peralatan sederhana. Bahkan masih ada sumur-sumur minyak tua yang digali secara manual dengan kedalaman puluhan meter. Saat itu, minyak bumi menjadi komoditas yang sangat berharga untuk bahan bakar, penerangan, dan industri. Fakta menariknya, kawasan Ledok dan Wonocolo sampai sekarang masih dijuluki Texas Van Java atau Teksasnya Jawa, karena suasana penguburan minyak rakyat di sana mirip dengan Texas di Amerika. Cepu di masa kolonial dan nasionalisasi. Pada masa kolonial, Cepu dikelola oleh perusahaan Belanda bernama Nederlands Indie Aardolie Maatschappij. Cepu menjadi salah satu pusat industri minyak di Hindia Belanda. Pembangunan jalur kereta api khusus minyak juga dilakukan untuk mengangkut hasil tambang ke pelabuhan. Setelah Indonesia merdeka, pengelolaan minyak diambil alih oleh Pertamina. Cepu tetap dipertahankan sebagai salah satu pusat produksi minyak. Bahkan, Cepu menjadi tempat pendidikan dan pelatihan perminyakan, yaitu PPN Cepu, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pertamina. Jadi, selain produksi Cepu, juga melahirkan banyak tenaga ahli di bidang perminyakan. Cepu dan Blok Cepu. Memasuki era modern, Cepu kembali dikenal luas lewat proyek besar bernama Blok Cepu. Blok Cepu dikelola bersama oleh Pertamina, ExxonMobil, dan beberapa perusahaan lainnya. Produksi minyak dari Blok Cepu bahkan menyumbang jutaan barel per tahun untuk kebutuhan energi nasional. Hal ini menjadikan Cepu tidak hanya penting untuk Blora, tetapi juga untuk ketahanan energi Indonesia.
Monumen ini diresmikan pada tanggal 23 Juli 2016 yang diresmikan oleh Presiden Direktur PT Pertamina Bapak Roni Gunawan. Monumen ini berbentuk pompa anggo atau yang disebut dengan kuda-kuda besi, alat yang digunakan untuk mengangkat minyak dari bawah tanah. Untuk mengenang sejarah panjang perminyakan di Cepu, maka dibangunlah monumen yang sangat ikonik ini, Monumen Pumping Pertamina Kilometer 0. Selain itu, monumen ini juga menjadi salah satu ikon kota. Banyak wisatawan yang berkunjung ke kota Cepu pasti berhenti sejenak untuk melihat dan berfoto di monumen ini. Monumen Pumping bukan hanya sekedar panjangan, ia menjadi simbol perjuangan dan sejarah panjang Cepu sebagai kota minyak, mengingatkan kita bahwa Cepu telah menjadi sumbangsih besar bagi bangsa Indonesia di bidang energi. Bagi masyarakat Cepu, monumen ini juga menjadi sebuah kebanggaan karena jarang ada kota kecil di Indonesia yang mempunyai peran begitu besar di bidang perminyakan. Itu tadi perjalanan singkat tapi penuh makna tentang Cepu sebagai kota minyak dan dibangunnya monumen pumping ini. Semoga cerita ini menambah wawasan kita, sekaligus menumbuhkan rasa bangga sebagai generasi muda yang hidup di kota dengan sejarah besar. Terima kasih telah menonton vlog saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang mengenal sejarah kota Cepu. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.